Sahabat, suasana lebaran di kediaman penyanyi muda berbakat April DA7 tahun ini terasa jauh lebih hidup, penuh haru, dan syarat akan nilai kebersamaan yang begitu mendalam. Di tengah gemerlap dunia hiburan yang telah membesarkan namanya, April tetap menunjukkan bahwa dirinya tidak pernah melupakan akar, keluarga, serta lingkungan yang telah membentuknya menjadi sosok seperti sekarang. Sejak malam takbiran berkumandang, rumah April sudah mulai dipenuhi dengan nuansa religi yang kental. Lantunan takbir yang menggema dari masjid sekitar berpadu dengan kebersamaan keluarga yang berkumpul di ruang utama rumah. April terlihat duduk bersama kedua orang tuanya, berbincang hangat sambil sesekali tersenyum penuh rasa syukur. Momen ini menjadi awal dari rangkaian lebaran yang penuh makna bagi dirinya. Memasuki pagi hari Idul Fitri, suasana semakin terasa khusyuk. April bersama keluarga melaksanakan salat Id di masjid terdekat, berjalan kaki bersama warga sekitar tanpa pengawalan berlebihan. Kehadirannya justru terasa begitu membaur dengan masyarakat, tanpa sekat antara artis dan warga biasa. Usai salat, momen saling bermaafan pun berlangsung haru. April memeluk kedua orang tuanya dengan penuh kasih, seakan mengungkapkan rasa terima kasih atas doa dan dukungan yang selama ini tak pernah putus. Kembali ke rumah, suasana berubah menjadi lebih ramai. Tamu mulai berdatangan tanpa henti. Dari anak-anak kecil hingga orang tua, semua ingin bersilaturahmi dengan April. Bahkan beberapa penggemar datang dari luar daerah hanya untuk merasakan suasana lebaran bersama idolanya. April menyambut semuanya dengan sikap yang sama, ramah, hangat, dan penuh penghargaan. Ia menyalami satu persatu tamu tanpa terburu-buru. Sesekali ia berbincang ringan, menanyakan kabar, bahkan bercanda dengan anak-anak kecil yang terlihat malu-malu. Sikap ini membuat suasana terasa sangat cair dan penuh kekeluargaan. Tidak ada jarak, tidak ada batas, hanya kebersamaan yang tulus di hari kemenangan. Hidangan lebaran yang disajikan pun menjadi bagian penting dari kehangatan tersebut. Meja makan dipenuhi berbagai makanan khas seperti ketupat, opor ayam, rendang, sambal goreng ati, hingga aneka kue tradisional. Semua tamu dipersilakan menikmati hidangan tanpa sungkan. April bahkan beberapa kali terlihat membantu menyajikan makanan, menunjukkan bahwa dirinya tetap menjadi bagian dari keluarga, bukan sekadar tuan rumah yang dilayani. Di sela-sela kesibukan itu, April juga menyempatkan diri berbagi cerita tentang perjalanan karirnya. Ia mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian yang diraih, namun juga menegaskan bahwa semua itu tidak akan berarti tanpa doa dari orang tua dan dukungan masyarakat. Ucapan ini disambut dengan haru oleh para tamu yang hadir. Namun, kebahagiaan lebaran April tidak berhenti di rumah saja. Di hari kedua lebaran, ia menerima undangan kehormatan dari Bupati Cirebon, Bapak Haji Imron, untuk menghadiri acara halal bihalal di pendopo Bupati Cirebon. Undangan tersebut menjadi momen istimewa yang menandai pengakuan atas prestasi dan kontribusinya sebagai putri daerah yang berhasil mengharumkan nama Cirebon. Dengan penuh persiapan, April berangkat menuju pendopo. Ia mengenakan busana lebaran yang anggun namun tetap sederhana, mencerminkan kepribadiannya yang santun dan tidak berlebihan. Setibanya di lokasi, suasana sudah dipenuhi oleh berbagai tokoh penting, pejabat daerah, tokoh agama, hingga masyarakat umum yang diundang. Kehadiran April langsung menjadi perhatian. Namun alih-alih bersikap eksklusif, ia justru kembali menunjukkan kerendahan hatinya. Ia menyapa banyak orang terlebih dahulu, menyalami para tamu dengan sopan, dan sesekali menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan. Acara halal bihalal berlangsung dengan penuh hikmat. Dalam sambutannya, Bupati Cirebon menyampaikan pentingnya menjaga persatuan dan mempererat silaturahmi. Ia juga secara khusus memberikan apresiasi kepada April sebagai generasi muda yang mampu membawa nama baik daerah ke tingkat nasional. Mendengar hal tersebut, April tampak terharu.
Dalam kesempatan singkatnya berbicara, ia menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada masyarakat Cirebon. Ia mengakui bahwa dukungan dari kampung halaman adalah kekuatan terbesar yang mendorongnya untuk terus berkembang dan tidak mudah menyerah. Suasana semakin hangat ketika sesi ramah tamah dimulai. Banyak tamu yang ingin berfoto bersama April. Ia melayani semuanya dengan sabar, tanpa menunjukkan rasa lelah. Bahkan ketika acara hampir selesai, April masih menyempatkan diri menyapa warga yang berada di luar pendopo, yang sejak tadi menunggu hanya untuk melihatnya secara langsung. Kehadirannya benar-benar membawa warna tersendiri dalam acara tersebut. Bagi sebagian orang, ini bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan momen langka yang penuh kebanggaan. Setelah seluruh rangkaian acara selesai, April kembali pulang dengan membawa banyak kesan. Ia tidak hanya menghadiri sebuah acara formal, tetapi juga merasakan langsung betapa besar cinta masyarakat terhadap dirinya. Hal ini semakin menguatkan tekadnya untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik. Secara keseluruhan, rangkaian Lebaran April DA7 tahun ini menjadi cerminan kehidupan yang seimbang antara kesuksesan dan kesederhanaan. Dari suasana rumah yang penuh kehangatan hingga acara resmi di pendopo yang penuh kehormatan, semuanya dijalani dengan sikap yang sama, rendah hati, tulus, dan penuh rasa syukur. Kisah ini menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa keberhasilan sejati bukan hanya diukur dari popularitas, tetapi juga dari bagaimana seseorang tetap menghargai keluarga, menjaga hubungan dengan sesama, dan tidak melupakan asal-usulnya. Lebaran bukan sekadar perayaan, melainkan momen untuk kembali kepada nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya. Dan melalui perjalanan Lebaran April DA7 ini, kita semua diajak untuk memahami arti kebersamaan, ketulusan, dan rasa syukur yang hakiki. Demikianlah kisah lengkap suasana Lebaran di rumah April DA7 hingga kehadirannya dalam acara Halal Bihalal di Pendopo Bupati Cirebon. Sebuah cerita panjang yang bukan hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi, menghangatkan hati, dan mengingatkan kita akan pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah kehidupan yang terus berjalan.